Buat teman-teman yang di bawah umur 17 tahun, mohon di skip videonya karena video ini mengandung cerutu. Saya tidak mengajak Anda untuk bercerutu, tapi hanya berbagi pengalaman bagaimana sih rasanya cerutu korum ini yang dibuat di Nicaragua. Selamat menikmati video ini. Salam sigar. Halo teman-teman, datang lagi di channel Seno Harvan Rasmani dengan segmen cerita cerutu. Kali ini saya ingin bercerita sambil bercerutu. Saya akan mencoba cerutu torpedo ini yang namanya Quorum Handmade Nicaragua. Wah, ini dari Nicaragua ini kayaknya nih. Nah, ini adalah merek cerutunya, Quorum. Bisa dilihat tuh, handmade Nicaragua. Jadi kemungkinan ini dari Nicaragua ya kali ya. Terus habis itu bentuknya ini torpedo. Jadi kita motongnya harus menggunakan cutter seperti cerutunya. Sedap juga ya. Quorum. Kira-kira segini, jangan terlalu banyak juga kita cutnya. 1, 2, 3. Oke. Sip, cucok. Ini hasil cuttingnya, agak miring dikit tapi oke. Kita cut. Sekarang kita coba. Sekarang kita nyalain ya. Kita light up. Bakarnya 45 derajat dari titik api, dan pastikan semuanya menyala seperti bara, baru bisa kita jos nikmatin. Kalau perlu ditiup-tiup juga sekalian biar semakin menyala baranya dan makin rata nyalanya. Dikit lagi. Ini ada yang masih belum nyala nih, titik sini. Nah, kayaknya udah nyala semua. Selamat menikmati. Oke guys, korumnya udah gue bakar. Kita coba first draw-nya ya. Berat coy. Tapi rasa tembakaunya nih beda emang. Beda sama rasa tembakau yang ada di cerutu-cerutu Indonesia punya ya. Kayak Dos Hermanos, kayak Sultan Sigar. Ini first draw-nya tetap rasa tembakau, tapi ada sedikit aftertaste-nya tuh yang beda dari cerutu-cerutu Indonesia. Ada sedikit manis, ada rasa manisnya dikit gitu. Enak juga nih korum. Oke, sore-sore gini mah enaknya kita cerita cerutu ya sebenarnya ya. Jadi nggak cuma bercerutu aja, tapi bercerita juga. Tapi menurut kalian enaknya cerita tentang apa ya? Nah, kebetulan nih di sebelah gua udah ada beberapa buku yang belakangan ini lagi suka banget gua baca. Nih, salah satunya ada ini nih. Ini yang bikin gua teracuni, sangat teracuni. Babat Tanah Jawi. Ini buku, wah, coba deh kalau misalnya kalian ada interesting ke sejarah atau pengen tahu sejarah bangsa kita, ini adalah buku yang pas banget buat kalian untuk entry level lah istilahnya. Jadi ini menceritakan sejarah dari mulai Nabi Adam sampai ke Kerajaan Mataram. Mataram itu adalah kerajaan yang ada di Jogja sekarang, Solo, Pakualam, dan sebagainya. Di sini juga ada Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, Majapahit, terus ya macam-macam deh. Dari awal banget Nabi Adam loh, sampai ke kerajaan yang ada sekarang. Ini parah sih. Ini bikin gua teracuni banget nih buku. Ini bukunya, ini sebenarnya ada babatnya asli dari zaman dulu banget. Terus habis itu ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tinggal lu telan aja deh pokoknya. Terus belakangan ini gue juga lagi suka baca ini, The Rise of Majapahit. The Rise of Majapahit ini karyanya Setio Wardoyo. Pertahankan keutuhan tanah luhur yang telah diwariskan. Ini bestseller loh bukunya. Terus menurut gua di sini tuh ada tulisannya ya. Pokoknya intinya si Bapak Setio Wardoyo ini membuat buku ini untuk dijadikan sebuah film. Nah, kalau lu baca awalnya nih, kata pengantarnya tuh ada. Ini kalau misalnya dijadikan screenplay buat jadi film nih. Tetapi apalah arti sebuah screenplay jika tidak divisualisasikan menjadi sebuah produk hiburan yang menarik apalagi mendidik.
Kendala melangkah ke sana hingga detik ini masih ada. Akhirnya keputusan terakhir kill the time yang masih akan berlanjut entah sampai kapan. Dan juga berkat dukungan baik para sahabat terwujudlah novel fiksi sejarah ini pada sebatang gading yang sudah pasti tak retak. Yang pasti retak. Jadi intinya beliau ini bikin buku ini tuh untuk dijadikan film. Jadi kalau ada yang mau bikin film ini, wah gokil. Tentang Majapahit. Jadi tentang Raden Wijaya namanya yang membangun kerajaan Majapahit. Gimana ceritanya kok dia bisa bangun kerajaan Majapahit? Nah ini di sini dikupas tuntas. Terus selanjutnya ini buku tentang Majapahit juga sama. Sejarah Raja-Raja Majapahit. Ini membahas raja-raja dari Raden Wijaya, raja pertamanya Majapahit, sampai raja terakhir Girindra Wardana. Ada orang yang bilang Brawijaya V adalah raja terakhir dari Majapahit. Ini sini ngebahas semua. Yang kerennya itu di sini tuh ada di babnya Hayam Wuruk, itu masa keemasannya Majapahit ya. Di sana tuh dia menceritakan tentang perekonomiannya gimana, strategi perangnya gimana, terus pemerintahannya seperti apa, terorganisir dengan baik sekali pemerintahannya, sampai ke karya sastranya. Ada karya sastra yang diunggah oleh si Empu Prapanca. Ada kakawin segala macam di sini ada semua. Dari pupuh ke berapa ada semua. Terus habis itu, wah kalau lu baca buku ini tuh yang pas babnya Hayam Wuruk, di situ lo jadi kayak hebat ya, orang zaman dulu tuh bisa bikin buku kayak begini ya, bisa bikin kakawin atau serat-serat seperti ini ya. Keren. Jadi tanpa basa-basi, mendingan kita cerita cerutu sambil cerita tentang Majapahit kali ya. Gimana sih Majapahit bisa berdiri? Sebentar guys, seruput kopi dulu. Jadi dulu itu sebelum kerajaan Majapahit berdiri, ada kerajaan namanya Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Kalau lu pernah dengar Ken Arok Ken Dedes di pelajaran sejarah SD atau SMP lah, itu pasti ada Ken Arok Ken Dedes. Nah, Ken Arok Ken Dedes ini dulu membangun Singosari ini dengan cara memerangi kerajaan Kadiri. Jadilah kerajaan si Singosari ini dengan turun-temurun si anak-anaknya Ken Arok menjadi raja sampai raja terakhirnya Singosari ini namanya Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini ambisius orangnya. Dia ingin memperluas wilayah Singosari sampai ke Sumatera, Kalimantan, Melayu, sehingga dibikinlah sebuah ekspedisi bernama Ekspedisi Pemalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang. Nah, Mahisa Anabrang ini disuruh menaklukkan Sumatera, Padang, Pagaruyung, terus habis itu Kalimantan, terus habis itu ke Melayu. Nah, tapi di Melayu dia disuruh menjalin hubungan baik dengan memberikan prasasti namanya tuh atau patung ya gue lupa, Agaposa gitu. Nah, itu untuk menjalin hubungan baik sama kerajaan Melayu. Nah, kerajaan Melayu pun dengan baiknya juga dia memberikan putri-putrinya bernama Darah Petak dan Darah Jingga untuk dinikahkan ke Kertanegara. Itu menjalin hubungan baik bersama sesama negara, sesama kerajaan zaman dulu begitu. Satu ngasih patung, satu ngasih anak. Kocak juga ya. Nah, akhirnya Kertanegara ini dia punya anak ya. Ada 4 putri. Ada namanya Tribuaneswari, terus yang kedua ketiga gue lupa, yang keempat namanya Gayatri. Ada Tribuaneswari, terus habis itu yang terakhir namanya Gayatri. Empat-empatnya ini dinikahkan ke panglima perang yang namanya Raden Wijaya. Lucu juga ya. Jadi 4 adik-beradik ini dinikahkan sama si Raden Wijaya itu. Boleh juga. Terus habis itu si Raden Wijaya ini nanti tuh panglima perangnya Singosari yang akan menjadi raja pertama di Majapahit. Nah, jadi kerajaan Majapahit nih sebenarnya berdirinya nih cukup lucu ya sebenarnya ya. Karena harusnya si Raden Wijaya ini bukan jadi Raja Majapahit, tapi jadi penerusnya kerajaan Singosari. Tapi karena ada serangkai kejadian yang sehingga membuat si Raden Wijaya ini mau nggak mau membuat kerajaan Majapahit. Nah, salah satunya yang ini, Ekspedisi Pamalayu. Ini adalah salah satu cikal bakal juga karena pas Ekspedisi Pamalayu ini berjalan, ada beberapa penasehat raja yang sebenarnya ini nggak setuju sama Ekspedisi Pamalayu. Dia kasih tahu ke rajanya, bos, kalau menurut gua nih bos, mendingan lu pikir-pikir lagi deh Ekspedisi Pamalayu. Karena ini ekspedisi ini memakan banyak pasukan kita nih. Pasukan kita banyak yang ke sana ntar nih menjalankan Ekspedisi Pamalayu. Nanti istana kita kosong, nggak ada yang ngejagain. Cuman akhirnya dengan otoriternya si Kertanegara ngomong gini, udah men, lu tenang aja, lu nggak usah mikir masalah kayak gitu. Udah ada yang ngatur semuanya. Lagian siapa juga yang mau nyerang Singosari? Singosari kan kerajaan besar gitu. Kalau lu nggak setuju sama gua turunin lu ntar. Akhirnya diturunin si Arya Wiraraja itu menjadi raja bawahan di Madura, dibuanglah ke Madura sana ke Songonep.
Nah, akhirnya dengan dibuangnya si Arya Wiraraja, dia menaruh dendam. Dia kesel, sakit hati sama si Kertanegara. Ini si bos udah gue kasih tau yang benar, gue malah dibuang ke Madura. Ngapain gue di Madura gitu kan? Nah, itu salah satu kejadian. Jadi ada si ekspedisi Pamalayu, terus dibuangnya Arya Wiraraja. Nah, ada satu kejadian lagi. Kira-kira tuh pada tahun 1268 lah atau 1270. Singosari ini cukup besar sekali, makmur. Sehingga kemakmurannya ini terdengar sampai ke Mongolia, ke Tiongkok. Nah, di Mongolia itu ada seorang kaisar namanya Kubilai Khan. Dia ini adalah cucunya dari Genghis Khan. Mungkin kalian pernah dengar juga nama Genghis Khan. Nah, si Kubilai Khan ini pendiri dinasti Yuan. Wah, keren deh pokoknya, dinasti Yuan di Cina sana deh, Tiongkok. Nah, dia juga memperluas wilayah juga tuh ke Korea, ke mana namanya, ke Jepang. Tapi di Jepang dia nggak berhasil karena mungkin karena kalau nggak salah tuh ada ini typhoon namanya kamikaze. Nah, kayaknya si Kubilai Khan ini juga dan tentara-tentaranya sedikit kurang oke di arah maritim nih. Kemaritimannya nih nggak terlalu oke lah gitu. Jadi beberapa kali kalau dia nyerang pakai kapal tuh kalah terus. Nah, tapi tetap aja si Kubilai Khan ini sama aja kayak si Kertanegara, otoriter juga orangnya. Dia dengar ada sebuah kerajaan yang makmur namanya Singosari di daerah selatan sana. Akhirnya dia bikin utusan namanya Mengki untuk menundukkan kerajaan Singosari. Setelah sampai di kerajaan Singosari tuh si Mengki, dia datang ke Kertanegara. Terus habis itu ke hadapannya Kertanegara, dia bilang gini, dibacain tuh suratnya dari Kubilai Khan. Prabu Kertanegara, Singosari harus tunduk kepada kerajaan Mongol, kepada Kaisar Kubilai Khan. Kesel dong Kertanegara, lu gila ya apa? Gue lagi memperbesar wilayah, lu nyuruh gue tunduk sama Mongolia. Akhirnya si Mengki kupingnya dipotong, men. Dipotong kupingnya, dipermalukan lah pokoknya sama si Kertanegara. Dipotong kupingnya, terus mukanya dihancurin, dikirim balik ke Mongolia, suruh pulang ke Kubilai Khan. Sampai Mongolia, Kubilai Khan pun juga kesel juga. Wah, gila nih Kertanegara nih, apa-apaan nih? Masa anak buah gua disobek gini kupingnya, mukanya dihancur-hancurin. Oke, kalau lu mau perang, kita perang. Akhirnya si Kubilai Khan mempersiapkan armada perang yang cukup banyak juga. Dengar-dengar sih katanya ada 20.000 orang, 20.000 prajurit, terus habis itu 1.000 kapal perang dikirim untuk memerangi Singosari. Tapi kan ini banyak ya, masif pasukannya ya, jadi persiapannya nih cukup panjang. Nah, karena persiapannya cukup panjang, cukup lama, di Singosari ini terjadi sesuatu juga. Jadi tadi serangkaian kejadian ya, ekspedisi Pamalayu, terus dibuangnya Arya Wiraraja, si Mengki disobek kupingnya. Nah, ada kejadian lagi di Jayakatuang di Singosari. Tadi si Arya Wiraraja yang dibuang ke Madura, akhirnya dia menjalin kekerabatan bersama dengan raja bawahan lainnya. Jadi sesama raja bawahan dia ngobrol gitu kan. Jayakatuang. Bro, lu kan dulu anak keturunan dari Kertajaya ya? Iya, Kertajaya itu kan dulu Prabu di Kadiri. Kadiri itu kan yang di bumi hanguskan sama si Ken Arok untuk ngebikin kerajaan Singosari. Nah, ini si Kertanegara nih anak buahnya Ken Arok nih, anak keturunannya Ken Arok juga nih. Lu nggak mau balas dendam apa? Zaman leluhur lu dulu itu dihabisin sama Ken Arok. Sekarang kalau mau ini saatnya nih lu bisa ngabisin si Kertanegara. Soalnya Singosari ini lagi keadaan kosong. Prajuritnya tuh kebanyakan dikirim ke ekspedisi Pamalayu semua. Jadi kalau lu mau nyerang, lo mau mengambil alih Singosari, nih saat yang tepat nih buat ngambil alih. Akhirnya dibikinin siasat sama si Arya Wiraraja untuk menyerang kerajaan Singosari. Jadi siasatnya gini, pertama ada satu pasukan dari arah utara yang dipimpin oleh si Jaranggoyang. Pasukan ini cuma pasukan pengalihan aja, biar nanti pas datang tuh, nggak salah yang diserang duluan tuh di utara tuh daerah desa Mandaling apa gitu, gue lupa. Nah, diserang, terus habis itu didengar sama Raden Wijaya. Raden Wijaya nggak ikut ekspedisi Pamalayu, dia jaga kandang lah istilahnya, jaga kandang. Tapi didengar ada kerusuhan nih, ada yang nyerang nih di daerah di daerah utara sana. Oke, kita serang balik. Disekerahkan semua pasukannya yang ada di Singosari itu. Akhirnya maju tuh semua pasukannya menangkis serangan dari si Jaranggoyang di daerah utara.
ternyata serangan aslinya itu dari selatan yang dipimpin oleh si Mahisa Mundarang. Mahisa Mundarang ini anaknya Jayakatwang. Nah, tadi kan pasukan Singosari kan udah ke ini semua nih, udah ke utara semua, ngelawan si Jaran Guyang. Udah abis-abisan deh tuh, Jaran Guyang udah digempur. Akhirnya Raden Wijaya menang. Pas Raden Wijaya menang, dia mau balik lagi ke Singosari. Ternyata di Singosari itu udah hancur karena pasukan dari si Mahesa Mundarang, pasukan aslinya nih dari selatan nih. Mahesa Mundarang dengan pasukan yang sangat besar, dia menyerang ke Singosari, di mana waktu itu Raja Kertanegara sedang melakukan upacara juga, ada kegiatan di situ, tantri apa gitu namanya, gue lupa. Tapi lagi ada acara lah istilah gitu. Nah, tapi kan nih pasukan udah ke utara semua nih. Jadi si Singosari ini kosong, tinggal ada pendeta doang atau penasehatnya doang. Terus habis itu Putri Kedaton, putri-putri raja sama si Kertanegara. Habis sudah diluluantahkan sama si Jayakatwang ini, pasukannya Jayakatwang. Dan Kertanegara pun dibunuh di situ. Tewaslah akhirnya Kertanegara. Singosari hancur dan Jayakatwang menang. Nah, Raden Wijaya ini bingung nih. Waduh, gua harus gimana nih? Akhirnya si Raden Wijaya menyelamatkan satu orang putri bernama Tribuaneswari. Setelah menyelamatkan satu orang putri, si Raden Wijaya tadinya tuh mau nyerang lagi ke Jayakatwang, tapi ada temennya namanya Kebo Anabrang sama Empu Nambi sama Empu Nambi sama Lembu Sora. Dikasih tahu, bro, nanti aja bro, kita kabur dulu aja nih, kita kabur dulu, kita bikin siasat lagi, baru kita serang balik nih Jayakatwang. Kalau lu serang sekarang, kita nggak punya pasukan apa-apa lagi nih, sama aja bunuh diri. Udah, kita cabut dulu aja. Akhirnya cabutlah tuh si Raden Wijaya sama si Tribuaneswari, Lembu Sora dan Empu Nambi. Dia cabut pergi. Akhirnya dia ingat dulu ada penasehat raja yang baik hati namanya Arya Wiraraja di daerah Madura. Cerutunya enak juga nih. Gue udah sampai pertengahan cerutu. Rasanya juga masih oke, masih enak. Tetap padat ya, tetap padat, strong rasanya. Terus drawnya juga agak kempot mulut gua ngedrawnya nih. Tapi oke, buat nemenin cerita-cerita kayak gini sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi. Asik ya, hujan-hujan, cerutu, ngopi, sambil cerita-cerita tentang Kerajaan Majapahit. Asik banget. Oke, lanjut ya. Jadi tadi udah tuh, Raden Wijaya cabut ke Madura. Dia ingat ada si Arya Wiraraja di sana. Akhirnya dia datanglah ke Arya Wiraraja. Kan mereka best friend nih dulu nih. Zaman si Arya Wiraraja masih jadi penasehat Kertanegara. Dia datengin. Arya Wiraraja, gila nih Kertanegara tewas loh. Dihabisin sama si Jayakatwang, digempur abis-abisan kita. Singosari hancur. Akhirnya si Jayakatwang ini mendirikan lagi kerajaan zaman dulu, kerajaan leluhurnya namanya Kerajaan Kadiri. Dibangun lagi di daerah Kadiri sana. Akhirnya berjayalah dia menjadi eksesor penerus Kerajaan Kadiri. Nah, si Raden Wijaya ini cerita akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama Arya Wiraraja. Sedih banget men ceritanya men. Ya pokoknya ya lu ngebayangin lah istilahnya kerajaan yang udah lama gitu kan, lu hidup di situ, diluluantahkan dan raja lu dibunuh di situ. Arya Wiraraja jadi kayak anjir, gue nyesel men. Kenapa gue hasut si Jayakatwang ya waktu itu ya? Sampai si Kertanegara dibunuh sama dia. Tadinya dia nggak mikir sampai segitunya. Mungkin waktu itu dia lagi emosi aja kali ya menghasut si Jayakatwang. Tapi akhirnya dia nyesel. Terus habis itu dia kasih tahu ke Raden Wijaya, oke deh bro, gimana kalau kita bikin siasat, kita perang balik ke Jayakatwang. Kita balas dendam nih ke Jayakatwang, gimana menurut lo? Oke bro, kalau misalnya kita berhasil nih memerangi Jayakatwang dan kita menang, nanti kita bagi dua deh wilayahnya, lu separuh, gue separuh, gimana? Oke, gue setuju kalau gitu. Akhirnya dibikinlah siasat sama si Arya Wiraraja. Emang Arya Wiraraja ini orangnya pinter ya, dia jago lah siasat. Jadi dia bikin rencananya adalah si Raden Wijaya ini harus tunduk dulu nih, harus menyerahkan diri dulu ke Jayakatwang. Pokoknya lu datengin Jayakatwang, lu bilang gue tunduk deh sama lu gitu kan. Lu bermukim di situ di Kadiri, lu lihat prajuritnya Kadiri itu seberapa besar sih. Terus habis itu kira-kira nih persenjataannya tuh bagaimana gitu kan. Kalau kita mau menaklukkan mereka, kita mau memerangi mereka, perlu berapa prajurit yang kita perlukan untuk menggempur si Kadiri itu. Oke, akhirnya dicek tuh sama si Raden Wijaya dengan dalih
dia mencari tempat peraduan lah istilahnya. Soalnya kan Singosari udah hancur. Gue di sini dulu deh gitu kan. Udah dicek segala macam. Oke, gue tahu nih. Kira-kira nih kekuatannya Kadiri segini. Nah, akhirnya Jaya Katuang tuh ngasih tahu juga ke si Arya Wiraraja juga ngasih tahu ke Jaya Katuang. Men, itu kasihan juga tuh Raden Wijaya. Coba lu kasih desa deh, di mana kayak terserah lu gitu. Buat dia berdiam diri, biar dia bikin desa juga di situ. Dia bikin desa, dia memulai hidup baru lah di sana. Jaya Katuang ya aja lagi. Akhirnya dikasih lah hutan tarik sama si Jaya Katuang. Hutan tarik ini ada daerah Mojokerto kali ya, daerah Trowulan sana. Di mana desa hutan tarik ini tuh ada buah maja yang rasanya pahit. Banyak buah maja di sana, emang rasanya pahit kan. Nah, dari situ si Raden Wijaya membangun desa itu, dan desa itu dinamakan Majapahit karena banyak buah maja yang rasanya pahit. Nah, dibikin desa, akhirnya banyak penduduk-penduduknya. Nah, pemuda-pemuda desa itu yang kuat-kuat itu diasah sama si Raden Wijaya menjadi prajurit. Dari situ dia membangun lagi pasukan Majapahit untuk nanti suatu hari menggempur si Kadiri ini. Nah, tapi kan tadi kan dia udah lihat nih si Kadiri ini pasukannya seberapa banyak. Pas dia pikir-pikir nih, kurang nih men sebenarnya pasukan gue untuk ngegempur si Kadiri. Kalau gue gempur sekarang, kita perangi sekarang, ini sia-sia nih, sama aja nih. Sama aja bunuh diri nih kita. Jadi gimana nih? Kita perlu banyak orang lagi nih, sama persenjataan yang lebih banyak lagi. Akhirnya Arya Wiraraja pun teringat. Zaman dulu kan ada utusannya Mongolia tuh, yang namanya si Mengki, yang akhirnya dia dirusak tuh wajahnya, terus kupingnya dipotong. Udah pasti si Kaisar Mongolia ini pasti kesel, pasti dia mau balas dendam. Gue kirimin surat deh ke Mongolia, kasih tahu kalau misalnya lu mau balas dendam ke Singosari, ini waktu yang tepat buat lu balas dendam. Akhirnya gue nggak ngerti deh ngirim suratnya pakai email atau pakai apa. Pokoknya nyampe aja tuh ke Kaisar Kubilai Khan, dibaca sama Kubilai Khan. Oke, kalau gitu kita jalankan penyerangan menuju Singosari. Nah, dia perjalanan juga agak lama kan tuh, soalnya kan dapat angin muson. Angin muson tuh angin yang bertiup dari selatan ke utara, jadi perjalanannya cukup panjang gitu. Nah, kira-kira beberapa bulan kemudian nyampe tuh akhirnya si kerajaan Mongolia dengan pasukan Tartar. Pasukan Tartarnya ini dipimpin oleh Ikemese, Gausing, sama Sipi. Nah, 3 panglima perang ini dari Mongolia, mereka sama-sama membuat sebuah catatan. Jadi catatan, ya istilahnya diari lah. Akhirnya diari mereka ini yang dijadikan cerita atau dijadikan patokan apa sih yang terjadi pada zaman Majapahit dulu. Jadi nama catatan mereka itu Kronik Cina ya, namanya Yuanxi, Kronik Cina Yuanxi. Itu catatannya dari si Sipi, si Ikemese, si Gausing, ini 3 ini tuh panglima perangnya Mongolia atau pasukan Tartar yang dikirim untuk menggempur Singosari. Setelah mereka sampai di Muara Canggu, akhirnya mereka mengirim utusan nih ke Raden Wijaya sama Arya Wiraraja yang tadi ngirim surat kan ke Kaisar Kubilai Khan. Dia bilang, bro, gue udah nyampe nih di Muara Canggu. Terus habis itu apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya? Akhirnya disamperin sama Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Disamperin si Ikemese, Gausing, sama si Sipi tadi. Dikasih tahu, jadi gini bro, si Singosari ini kemarin tuh udah dilulantahkan sama Jaya Katuang. Singosari ini udah digempur habis-habisan sama Jaya Katuang. Dan kalau lu mau balas dendam, lu balas dendam ke Jaya Katuang tuh. Gue bantuin, gue punya pasukan nih namanya pasukan Majapahit. Kita join, kita barengan nih ntar kita gempur Kadiri. Nanti kalau misalnya Kadiri kalah, gue kasih upeti deh ke lu sama tanda tunduk kepada Kaisar Mongolia. Ada beberapa putri raja deh yang gue kasih ke lu. Oke, gue setuju. Kalau gitu ayo kita bareng-bareng kita serang si prajurit Kadiri. Akhirnya si Ikemese, Gausing, dan Sipi bersama Raden Wijaya, Lembu Sora, Empu Nambi, dan Arya Wiraraja beserta pasukan Majapahit semuanya bergabung mereka menyerang kerajaan Kadiri. Nah, sekalian pasukan Majapahit membantu mereka untuk berperang. Si Arya Wiraraja nih ini memantau nih strategi perangnya Mongolia seperti apa sih. Jadi nanti setelah selesai menghabisi Kadiri, si Majapahit nih gantian ngabisin si Mongolia. Jadi sebelumnya tuh dipantau dulu nih, ditelik sandi lah istilahnya. Oh, ternyata strategi perangnya mereka seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menggempur mereka, kita menggunakan strategi seperti ini. Nah, udah dipikirin sama Arya Wiraraja, semuanya tuh udah dipikirin. Jadi udah nih, digempur nih, akhirnya Kadiri digempur, habis tuh. Soalnya kan Kadiri juga bingung kan,
tiba-tiba ada 20.000 prajurit loh. 20.000 prajurit dari mana nih? Menggempur Kadiri kalah, dan si Jaya Katuang beserta anaknya Mahisa Mundarang dibawa ke kapal Mongolia. Di sana mereka dieksekusi. Habis akhirnya Jaya Katuang tewas. Terus habis itu kerajaan Kadiri pun musnah. Akhirnya pasukan Mongolia pun lagi janji kepada kerajaan Majapahit, bro, udah menang nih kita nih, Jaya Katuang udah gue eksekusi, kerajaan Kadiri pun udah hancur. Sekarang mana upeti gue dan putri raja sebagai tanda tunduk lo kepada kerajaan Mongolia? Oke bro, jadi gini, si putri raja ini mereka tuh trauma dengan senjata perang, dengan baju-baju perang gitu. Kalau misalnya lo mau ngambil mereka, udah gue siapin semuanya, tapi kalau bisa lo jangan pakai baju perang, jangan bawa senjata, karena mereka masih trauma. Ya udah, gue setuju deh, kita kesana yuk bareng-bareng yuk. Nah akhirnya si Raden Wijaya tuh ngebawa mereka semua tuh ke Bale-Bale. Nah di Bale-Bale ini udah dipersiapkan penyergapan buat si pasukan Tartar ini. Akhirnya si Raden Wijaya pun bawa arak buat dikasih ke pasukan Tartar dengan dalih, ayo kita rayakan kemenangan. Dikasih arak semua tuh pasukan Tartar, dimabokin lah istilahnya sama si Raden Wijaya, dimabokin sampai mereka mabok, dan dia nggak bawa senjata perang kan, pedangnya, panahnya, apa segala macam udah ditaruh semua, baju perangnya pun juga ditaruh, jadi mereka nggak bawa apa-apa, masuk ke Bale-Bale dengan keadaan mabok lagi kan, itu lebih gampang lagi nyergapnya, udah mabok, nggak bawa senjata, nggak pakai baju perang, habis udah di situ. Dilululantahkan sama si Raden Wijaya dan pasukan Majapahit, di situ habis semuanya. Habis itu yang sisa-sisanya nih, pasukan Tatar sisanya nih, akhirnya lari tunggang langgang ke kapalnya mereka sambil mereka mengejar si angin muson ini. Soalnya kalau misalnya dia terlambat ngejar angin muson, bisa jadi tuh bisa 6 bulan lagi baru bisa pulang, karena angin muson kan cepet banget berubah arahnya. Akhirnya tunggang langgang si pasukan Tartar ini masuk ke kapal dan cabut ke Mongolia, balik ke Mongolia bersama si Ikemese, Gausing, dan si Sipi itu. Akhirnya setelah sampai di Mongolia, mereka dimarahin udah pasti kan. Lu gimana sih cuma digunain doang sama si Majapahit buat ngelawan Jaya Katuang? Udah gitu kesini lu nggak bawa apa-apa lagi kan. Akhirnya mereka bertiga dapat hukuman cambuk. Dan tapi ada satu orang nih yang nggak kena hukuman cambuk, kalau nggak salah si Sipi. Karena si Sipi ini yang mempunyai ide untuk membawa pasukan Tartar ini kembali ke Mongolia. Kalau misalnya enggak, bisa habis total tuh pasukan Mongolia digempur sama si Majapahit. Karena Majapahit kan akalnya cerdik juga tuh. Udah di Bale-Bale digempur, di pelabuhannya juga digempur juga sama si pasukan Majapahit. Sehingga pasukan Mongolia ini tuh yang nggak tahu medan, dia bisa habis-habisan tuh pasti kalahnya. Untung si Sipi ngajakin pulang. Ayo deh kita cabut gitu. Akhirnya baliklah mereka ke Mongolia. Nah, setelah Jaya Katuang pun tewas dan kerajaan Kadiri pun habis, akhirnya si Raden Wijaya ini diangkat atau dinobatkan sebagai raja pertama di kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293. Keren juga ya. Jadi serangkai kejadian-kejadian itu yang membuat Raden Wijaya menjadi raja pertama di Majapahit. Istrinya tuh empat-empatnya tuh anak dari Kertanegara semua. Jadi si Tribuaneswari sampai si Gayatri diperistri sama si Raden Wijaya. Dan tadi kalau misalnya kalian masih ingat, ada ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang. Akhirnya Mahisa Anabrang tuh pulang, balik ke Singosari, ke Pulau Jawa. Tapi dia juga kaget, ternyata pas sampai di Pulau Jawa, Singosari udah nggak ada, Jaya Katuang udah nggak ada, Kadiri udah nggak ada, yang ada tinggal si Majapahit. Tapi kan dia udah terlanjur bawa si Dara Petak sama Dara Jingga buat si Kertanegara tadinya kan. Akhirnya dinikahkan juga ke Raden Wijaya, si Dara Petak dan Dara Jingga, melahirkan anak-anak yang bernama Aditya Warman. Nah itu ntar jadi kerajaan di Pagar Uyung di Padang. Nanti ceritanya lebih panjang lagi tuh. Jadi dia melakukan ekspedisi lagi ke Pagar Uyung sana. Jadilah anaknya si atau keturunannya si Raden Wijaya ini menjadi raja di Pagar Uyung, si Aditya Warman itu. Nah, kerajaan Majapahit ini mencapai keemasannya pada rajanya yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini raja keempat ya dari Majapahit. Nah, sebelumnya itu ada rajanya atau ratu pertama di Pulau Jawa bernama Tribuana Tunggadewi. Nah, Tribuana Tunggadewi itu ibu dari si Hayam Wuruk.
Jadi nanti Tribuana Tunggadewi itu raja ketiga, anaknya namanya Hayam Wuruk. Nah ini mencapai keemasannya si Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpah palapanya dia. Disitulah terjadinya keemasan kerajaan Majapahit. Nah kerajaan Majapahit ini dia berlangsung selama kurang lebih 3 abad, dari tahun 1293 sampai 1500. Tolong komen di bawah kira-kira kerajaan apa lagi yang mau kita bahas, biar gue cari lagi buku-bukunya, gue gali-gali lagi informasi-informasi tentang kerajaan itu, dan kita bahas tuntas di episode Cerita Cerutu selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Cerutu episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam sigar, Gemah Ripah Loh Jinawi.